Halo semuanya, selamat datang Natal. Harusnya kan jadi musim yang penuh sukacita ya. Tapi kita semua tahu kadang rasanya nggak gitu. Kalau Anda pernah ngerasa berat pas musim liburan, nah pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Yuk kita dalemin sebuah cerita yang inspiratif banget tentang gimana caranya nemuin terang di tengah tantangan terberat sekalipun. Mungkin pertanyaan ini kena banget ya buat sebagian dari kita. Waktu tagihan numpuk, ada masalah keluarga, atau mungkin harapan nggak sesuai kenyataan. Gimana caranya kita bisa merasakan sukacita Natal yang sejati? Nah, ada satu cerita yang bisa kasih kita jawaban yang mungkin nggak kita duga. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi, ceritanya ini tentang sepasang suami istri muda yang lagi menghadapi Natal di salah satu masa paling sulit dalam hidup mereka. Dan ini bukan cerita fiksi loh, ini bener-bener pengalaman nyata yang penuh dengan pelajaran berharga buat kita semua. Coba deh bayangin situasinya. Bisnis yang udah mereka rintis dari nol, hancur. Duit mereka hampir ludes. Dan satu-satunya hal yang pasti adalah mereka harus pindah dari rumah mereka setelah tahun baru. Jauh banget kan dari suasana liburan yang harusnya ceria? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Di tengah keputusan itu, mereka ngambil satu keputusan yang bisa dibilang radikal. Mereka nggak mau keadaan yang berat itu ngerusak semangat Natal mereka. Sebaliknya, mereka mutusin buat secara sadar mengubah cara pandang mereka. Dan dari keputusan tadi, lahirlah sebuah tradisi yang indah banget yang mereka sebut pohon berkat. Fokusnya bukan lagi pada apa yang nggak mereka punya, tapi justru merayakan apa yang masih ada. Sebuah persembahan syukur yang tulus dari hati. Jadi bisa dibayangin ya, pas tamu-tamu datang ke pesta sederhana mereka, yang keluar dari mulut mereka itu bukan keluhan, tapi justru sambutan hangat, selamat datang di pohon berkat kami, dengan muka yang berseri-seri. Ini kan perubahan perspektif yang luar biasa banget. Oke, jadi pohon ini tuh kayak gimana sih? Ini bukan pohon Natal yang gemerlap gitu, tapi pohon aras yang sederhana. Dihias lampu seadanya. Hiasannya itu istimewa banget. Gulungan-gulungan kertas kecil diikat pakai pita. Dan di tiap gulungan itu, mereka nulis satu berkat spesifik yang mereka dapetin tahun itu. Pohon ini jadi semacam monumen rasa syukur mereka kepada Tuhan. Cerita ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget loh. Jadi intinya tuh bukan soal pohonnya, tapi soal kekuatan luar biasa dari mengubah fokus kita. Dari yang tadinya ngelihat apa yang kurang, jadi menghitung apa yang sebenarnya melimpah di hidup kita. Terus hasilnya gimana? Luar biasa. Masalah mereka nggak langsung hilang gitu aja loh. Tantangan masih ada di depan mata. Tapi mereka sering bilang kalau Natal dengan pohon berkat itu justru jadi salah satu Natal terindah dalam hidup mereka. Kenapa? Ya karena hati mereka itu udah penuh sama rasa syukur. Dan ternyata, ya, apa yang dilakuin pasangan ini tuh mirip banget sama satu kisah syukur yang jauh lebih tua. Respon mereka ini seolah-olah menggemakan nyanyian sukacita yang diucapin seorang perempuan muda ribuan tahun yang lalu, Maria, ibunda Yesus. Coba deh kita lihat. Sama kayak pasangan tadi, Maria kan juga ada di situasi yang gak pasti dan wah, luar biasa berat. Tapi respon pertamanya apa? Bukan takut, tapi pujian. Hatiku bergembira karena Allah, katanya. Ini semangat yang sama walaupun terpisah oleh ribuan tahun. Nah, di sini kita bisa lihat ada kesamaan yang jelas banget kan? Di satu sisi ada pasangan modern yang lagi pusing karena kegagalan finansial, di sisi lain ada Maria yang menghadapi panggilan ilahi yang gak terduga. Dua-duanya ada di situasi yang sangat menantang, tapi keduanya ngasih respons yang sama, memilih buat fokus pada berkat dan memuji Tuhan. Nah, inilah intinya. Inilah kesadaran yang muncul baik buat pasangan itu maupun buat Maria. Di tengah kesulitan, mereka masih bisa melihat dan mengakui kalau Tuhan tetap melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup mereka. Dan pengakuan inilah yang benar-benar mengubah segalanya. Oke, jadi apa sih makna Natal sejati yang bisa kita ambil dari semua ini? Pesan utamanya adalah, Natal itu bukan soal keadaan kita harus sempurna, tapi soal menemukan kehadiran Kristus di tengah apapun yang sedang kita hadapi. Coba deh, kita renungin kalimat ini baik-baik. Kesulitan apapun yang lagi Anda alami sekarang, masalah itu gak punya kuasa buat merusak Natal kita. Kenapa? Karena esensi Natal itu sendiri, yaitu Kristus, gak bisa dirusak oleh keadaan duniawi apapun. Ini adalah pegangan harapan yang kuat banget. Dan inilah kuncinya. Kalau kita mau Natal kita jadi bermakna, kuncinya simple banget. Kasih tempat utama buat Kristus. Waktu fokus kita ada padanya, cara kita memandang hal lain pasti akan ikut berubah. Nah, terus gimana caranya kita bisa nerapin ini di hidup kita? Kita bisa mulai pohon berkat kita sendiri.
Pertama, coba deh lihat sekeliling kita dengan lebih jeli. Kedua, mulai syukuri semuanya, dari hal yang paling kecil sampai yang besar. Dan yang ketiga, jangan disimpan sendiri sukacitanya. Ayo, kita bagiin ke orang lain. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda semua merenung. Kalau hari ini kita mau mulai pohon berkat kita sendiri, kira-kira berkat apa ya yang bakal kita tulis di kertas pertama? Coba pikirkan. Dan biarkan rasa syukur itu mengisi hati kita di musim Natal ini.